Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi menjelang siang hari ini hari ketiga di Pasar Muslim Festival Palembang. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa, insyaallah bersama Ustadz Abdul Rahman dan juga ada Pak Ardi. Beliau ini kepala cabang dari Bank Syariah Indonesia di Jalan Kapten Arifai, dan juga tetap bersama guru kita semua Ustadz AMDK Al Jambi. Alhamdulillah kita ada di stand 3-in-1 Dakwah. 3-in-1 Dakwah ini dari Aksindo, Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia, Koperasi Amanah Kampung Syariah atau AKSA, dan juga Komunitas Masyarakat Pecinta Bank Syariah atau disingkat KMPBS. Nah, insya Allah ini kita akan ngobrol santai bersama guru-guru kita ini, semuanya guru-guru kita, tentang keraguan-keraguan umat, keraguan-keraguan masyarakat yang masih mungkin ada semacam kegelisahan. Ada kegelisahan, ada semacam keraguan tentang bank syariah. Bank syariah itu, ini Anda menyampaikannya saja, yang Anda serap dari masyarakat, dari komunitas juga, bahwa bank syariah itu mahal harganya, DP-nya harus besar. Bank syariah itu katanya syariah tapi masih ada denda. Ada yang mengatakan begitu, Pak. Terus kemudian bank syariah itu ribet pengurusannya, dilempar sini, lempar sana. Nah, ini mungkin nanti kita dengarkan langsung ya jawaban dari Pak Ardi langsung. Seperti apa sih sebetulnya bank syariah itu? Apakah betul sesuai dengan apa yang diprasangkakan ataukah memang sebetulnya bukan gitu? Makanya jangan menjudge sebelum kita tanyakan langsung pada beliau. Tapi sebelumnya kita dengarkan wejangan Ustadz yang dia selama ini dapatkan. Siap. Sehingga beliau bisa sekalian untuk jawabnya. Sebelum kita ke Pak Ardi, kita bersama Ustadz Abdul Rahman, mungkin ada yang mau beliau sampaikan dari yang dari jemaahnya yang sampaikan mengenai kegelisahan dari masyarakat mengenai bank syariah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Pak ya, kebetulan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Dalam masalah muamalah ribawiyah di perbankan ini sesuatu perkara yang sudah banyak diketahui masyarakat. Namun timbul persepsi sebagian masyarakat bahwasannya adanya bank syariah ini tadi sebenarnya tidak mengubah hakikat ribawiyah. Mereka beranggapan itu cuma namanya saja yang syariah. Namun transaksi-transaksi yang ada itu masih dianggap belum syariah. Jadi sebagaimana kita kembalikan kepada ayat tadi, ini untuk kawan-kawan perlu kita jangan mendengar kalau istilah Islam itu kilawakol, cuman omongan katanya. Nah, namun kita harus mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Maksud ahli zikir itu ahlul ilmi dari segala bidang. Kalau bidangnya perbankan, ya kita tanyakan ke pakar perbankan. Kalau bidangnya makanan, ya pada koki makanan, tukang kuliner. Nah, maka dalam hal ini tadi untuk menepis istilah syar'i itu syubhat ya. Yang menepis namanya syubhat dari sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah itu masih muamalah ribawiyah, maka kita perlu tanyakan kepada pakarnya dalam masalah ini tadi. Itu nasihatnya itu kan bagus kan. Ini kalau ketemu para ustadz ini kan enak. Iya, siap. Baik, Ustaz, insyaallah mungkin langsung aja Pak Ardi, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu sekalian, para pendengar juga. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi sehat, keimanan, kesempatan untuk kumpul ya Bapak Ustadz, kalian Pak Senendi ya. Salat serta salam senantiasa juga kita aturkan ke Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak dapat syafaat dari beliau. Baik,
Ini memang benar fenomena yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, juga oleh Mas Randy, bahwa mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat ya Pak Ustadz, juga termasuk terkait ini syariah benar apa enggak kira-kira gitu. Tapi jujur kami sebagai praktisi lah, mungkin bukan pakar ya, tapi praktisi di bank syariah, sebenarnya itu sesuatu yang membuat kami senang juga gitu kira-kira, bahagia juga. Kenapa? Tandanya itu ada kepedulian dari masyarakat dan keinginan dari mereka terkait bank syariah ini benar-benar bisa terwujud bank syariah yang sesungguhnya, kira-kira seperti itu. Dan saya rasa hal yang wajar kegelisahan-kegelisahan itu, karena memang bank syariah ini sedang berkembang, sedang bertumbuh, dan tentunya akan banyak pertanyaan yang timbul di lapangan. Dan memang tugas kami juga salah satunya untuk bisa memberikan atau meningkatkan literasi tentang perbankan syariah di masyarakat, begitu Pak Ustadz. Tadi terkait pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, benar nggak sih gitu ya, bank syariah ini kayaknya cuman beda namanya aja. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa diterahkan juga oleh Pak Guru kita. Kalau terkait syariah dengan perbankan yang konvensional, kami menyebutnya seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi sebetulnya ada beberapa prinsip yang beda antara bank syariah dengan bank konvensional. Pertama sekali itu tentunya akad. Di kami ada akad yang kadang-kadang kami gampang nyontohinnya, orang sama-sama nikah gitu ya. Yang satu pakai akad, yang satu enggak. Nah mungkin sama-sama kawin. Ya sama-sama kawin gitu ya. Yang satu pakai akad, satu enggak. Itu udah kelihatan walaupun cuma setipis akad gitu ya. Cuman baca ijab kabul, itu bisa merubah hukum mungkin gitu ya, seperti itu. Kemudian juga di kami 10 produk itu biasanya untuk diterbitkan tidak semudah ketika dipikirkan bisa memberikan keuntungan mungkinnya di tempat-tempat lain bisa langsung diterbitkan. Tapi kalau di perbankan syariah sekarang produk yang terbit itu harus sudah dengan pertimbangan oleh Dewan Syariah Nasional ya, dan juga persetujuan Dewan Pengawas Syariah, sehingga sesuatu yang produk yang terbit itu insya Allah secara segi syariahnya, syainya sudah insya Allah terpenuhi seperti itu. Kemudian biasanya kami juga tidak hanya melihat nasabah itu sebagai hubungannya debitur dan kreditur seperti itu, tapi kami menganggapnya kemitraan. Makanya nanti ada hukumnya, akadnya itu ada yang jual beli, ada yang kemudian bagi hasil seperti itu. Dan terkait juga nanti ini sama aja nih syariah dengan bank konven. Di kami contohnya ada akad jual beli gitu ya. Mungkin Ustadz mungkin lebih paham juga, mungkin ada beberapa ayat yang saya dengar. Jadi ada orang yang menyamakan jual beli dengan riba, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang setipis itu kadang-kadang ya. Jadi mungkin kayak riba kan ada unsur-unsurnya ya, ada nanti uang dengan uang dan lain-lain. Sedangkan kalau jual beli itu harus ada barang dan uang, uangnya seperti itu. Nah itu yang memang terus kami coba sempurnakan Pak Ustadz. Dan juga ada, kalau nggak salah ada kaidah juga ya, mungkin mau diluruskan Pak Ustadz, malah yatrukukulu, betul ya. Jadi jangan, kalau memang ada sesuatu belum sempurna, jangan semuanya langsung ditinggalkan. Jadi kadang-kadang kami suka sesama teman-teman juga saling menguatkan itu ya. Jadi jangan sampai kita tuh mau sholat, kalau sudah sholatnya sempurna, sholat aja dulu, kira-kira gitu. Kalau mau ngaji, ya emang harus dari alif bata dulu gitu kan. Jangan langsung udah lancar baru mau ngaji, ya nggak akan tercapai-capai juga gitu kan. Nah jadi seperti memang itu adalah beberapa PR yang masih terus kami perbaiki, sempurnakan, yang mudah-mudahan visinya bisa menjadi bank syariah sempurna yang sesuai harapan masyarakat seperti itu. Terus tadi ada juga pertanyaan terkait apa mahal apa enggak gitu ya. Syariat mahal katanya. Iya siap. Jadi mungkin kadang-kadang begini, Bapak Ibu sekalian, ada anggapan, saya yakin memang seperti itu ya. Tapi yang ingin kami tekankan, di bank syariah itu insya Allah tidak ada goror ataupun apa sesuatu yang ditutup-tutupi juga seperti itu. Jadi kalau kami sudah akad di awal harga sekian sampai akhir sekian, itu insya Allah tidak akan berubah seperti itu. Jadi tidak ada yang tutupi. Ada di beberapa mungkin yang di tempat-tempat lain lah seperti itu, yang mungkin prinsipnya beda. Oke, di awal kadang-kadang kelihatan seperti murah gitu ya. Tapi ketika di beberapa tahun berikutnya mulai ada
kenaikan yang tinggi, atau oke tidak naik tapi ketika ada rezeki mau dilunasi harus kena denda dan lain-lain sekian persen, sehingga begitu dihitung itu sama saja sebetulnya. Kalau di syariah lebih baik kami kasih tahu di awal sekian, pelunasannya sekian, harga jualnya sekian, justru nanti begitu ada pelunasan kami punya hak untuk kasih diskon gitu kan, karena kami penjual kan, justru itu yang nanti kami kasih diskon, insya Allah lebih murah seperti Bukan itu. malah kena penalti ya Pak? Enggak, jadi kita nggak boleh kasih penalti karena tadi di kita juga di bank syariah itu kalau penalti itu untuk apa sebetulnya kami kasih ya, atau kami tekankan untuk penalti, karena di perbankan syariah kan tidak boleh dijadikan pendapatan, denda-denda penalti itu tidak jadi pendapatan. Kalaupun sampai dikenakan itu harus kami keluarkan untuk ke lembaga sosial. Jadi untuk mungkin memperbaiki jalan rusak, membangun MCK dan lain-lain seperti itu harus kami keluarkan dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan seperti itu. Dan kami sebisa mungkin juga tidak mengharapkan ada denda dan penalti ya, kecuali memang mungkin ada beberapa hal yang mungkin masih perlu dikaji lebih lanjut, karena memang ada beberapa contoh calon atau beberapa nasabah lah mungkin ya, yang ketika sebutnya mereka contoh pembiayaan ini mereka sebetulnya mampu tapi mereka menunda-nunda pembayaran. Nah itu kan mungkin nanti saya lupa hukumnya ada tadris, ada tajir gitu ya. Nah, di fatwa itu mungkin akan lebih jelas Bapak Ibu. Dan itu sementara. Masya Allah. Mudah-mudahan cukup terjawab ya teman-teman. Jadi memang ukurannya itu bukan hanya sekedar murah atau mahal. Tadi juga disampaikan kalau mau melunasi tidak ada penalti. Insya Allah juga tidak ada denda keterlambatan, Insya Allah ya. Nah baik, kita kembali ke Ustadzah MDK Al-Jam'i. Kebetulan beliau ini Ketua Umum dari Komunitas Masyarakat Pecinta Bank Syariah. Nah kenapa ada Komunitas Masyarakat Pecinta Bank Syariah ini? Nah ini fungsinya adalah untuk menjembatani. Menjembatani dari apa? Dari kegalauan masyarakat, keraguan masyarakat tentang Bank Syariah. Baik, tafadhol Ustadzah MDK Al-Jam'i. Izin Ustaz, ini di tengah-tengah kan? Ustaz sama praktisi bank. Masyarakat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi, di mana kehadiran kita Ustadz Abdurrahman yang Masya Allah dai muda yang di Palembang ini. Tanpa sadar saya berkenalan dengan beliau ketika dia menjadi khotib Jumat di masjid kami membahas tentang riba. Nah, jamaah masjid menganggap saya bisikin beliau padahal baru bertemu. Masya Allah ya. Nah, dan samping ini juga Pak Ardi, beliau ternyata pemimpin di BSI Kapten Ripai, dan juga saya bertemu di PMP Para dan dibawa oleh area manajernya ya Pak Zulfahmi, dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan. Dan ini memang harapan kita KMP BSI ini bisa menjembatani kerisauan-kerisauan yang saat ini selalu mendapatkan informasi itu para ustadz dari masyarakat. Nah, Masya Allah ketawaduan beliau tidak mau menjawab kalau betul-betul tidak tahu. Ini orang betul-betul ustadz, dia tidak menghukumin kalau dia tidak tahu. Ini nih kita harus bersyukur terhadap ustadz-ustadz yang seperti beliau. Jadi jangan dengar kabar dari masyarakat langsung menghukumin, tapi dia ingin tabayun, dia minta orang bank syariahnya menyampaikan, didengar nanti bagaimana reaksi beliau gitu kan, apa yang dijawab ini. Nah tentunya dari BSI perlu Anda sampaikan, karena ini juga yang biasa saya dapatkan, bagaimana menjembatani antara ustadz, tadi yang sampai pedagang dan juga masyarakat. Jadi keraguannya itu ada 3. Pertama dari ulama, para ustadz, tokoh agama yang tahu dengan agama. Beliau menyatakan sampai bahasa disebutkan bank konven sama dengan bank syariah, karena informasi-informasi dari jamaah, dan juga ada beberapa ustadz yang hadir langsung ke bank syariah. Ketika dia berkomunikasi dengan pegawai, ternyata pegawainya menyampaikan sesuai apa yang dia dapat, maka muncullah statement itu sama aja. Sama aja. Contoh, untuk misalnya
di Dana. Ini nanti itu bisa jadi catatan. Ya Ustaz ya, jadi catatan. Di Dana itu ada 2 akad. Akad pertama akad wadiah. Nah, akad wadiah itu yang dipahami itu tidak boleh digunakan apa-apa oleh sebagian masyarakat. Padahal itu di bank ada wadiah amanah, ada wadiah yaddamanah. Nah, kalau wadiah amanah memang tidak digunakan sama sekali oleh bank dan bank pun tidak boleh tahu. Jadi itu akan dikembalikan sesuai apa yang dititipkan. Dan bank hanya dapat fee, ujroh dari penitipan itu. Namun yang dipakai oleh bank dan masyarakat saat ini itu wadiah yaddamanah. Dan itu dihukumin qard, hutang. Maka untuk kelompok-kelompok yang biasa nanya dengan Ustaz, dia nggak mau ada yang namanya tambahan. Syarat tambah itu dia nggak mau dapat hadiah, nggak mau dapat bonus. Nah, kalau itu muncul dari bank, apa beda dengan konvensional? Jadi beruntung loh ketemu dengan jamaahnya Ustaz, dia nggak mau yang namanya tambahan. Karena ini hukumnya hutang. Kullu qardin jar manfaat fa huwa riba. Jadi kalau dia dapat hutang itu ada manfaat, itulah riba. Hadiah pun nggak boleh, betul Ustaz? Nah, ini alhamdulillah dulu sudah ada bank yang benci neraka idamkan saudara lakukan itu. Nah, Ana berharap BSI bisa lakukan. Bisa? Bisa. Nah, bisa Ustaz. Jadi yang untuk dana aman ya. Di BSI tidak ada tambahan, tidak ada bonus, tidak ada yang namanya hadiah. Untuk mereka ini jadi bisa custom. Bisa. Kalau bilang ada orang nggak mau ya udah alhamdulillah. Siap. Ya kan? Betul. Karena MUDSN dia masih memberikan rukhsah kepada masyarakat yang belum duduk di taklim, belum kenal dengan Ustaz. Sehingga dia masih minta kalau di Bank Korpen ada hadiah masa di sini enggak? Ah ini. Nah, itulah makanya diberi. Pokoknya kalau tidak diperjanjikan, Bank Syariah boleh ngasih. Kalau tidak diperjanjikan. Tapi untuk yang di sini yang sering mengkritisi dia nggak mau sama sekali. Ya. Siap. Ya. Yang kedua dari para ulama juga tokoh agamanya mengkritisinya akad mudarobah. Akad mudarobah harus antum jawab. Ini mau ditaruh kemana ini ke pengelolaannya? Karena juga ini ada mudarobah mukayat. Jadi itu sesuai yang diinginkan yang punya uang. Bank bisa melakukan itu. Bank bisa melakukan sesuai yang keinginan masyarakat. Itu namanya mukayat. Jadi dia tidak akan mungkin menempatkan dananya, menyalurkan dananya yang tidak diinginkan oleh pemilik dana. Betul? Itu mukayadah. Nah, Istimewaan bank syariah berarti iya, yang itu tidak dipunyai tidak dipunyai oleh bank ribawi. Nah, ini yang harus diketahui. Nah, ini harusnya yang digembar-gemborkan. Yang kedua, yang banyak dilakukan bank syariah itu adalah mudarobah mutlaqah. Jadi bank syariah lah boleh menempatkan di mana saja sektor usaha sepanjang itu halal. Yang haram nggak boleh. Yang haram nggak boleh. Betul? Betul. Tuh. Nah, sayangnya ini untuk di mudarobah mutlaqah itu tidak ada pernyataan siap rugi. Nah, jamaahnya para ustadz ini dia kalau mau dapat untung harus siap rugi menurut kaidah al-kharaj bid-dhaman. Jadi ya kan harus siap rugi. Nah, siap nggak BSI membuat pernyataan untuk jamaah ini kalau dia siap rugi? Itu rugi atau untung BSI-nya kalau ada seperti itu? Untung sebetulnya. Nah, untung kan? Kok nggak mau? Ini mau apa nggak? Ya, insya Allah. Mau gitu dong. Ya kan? Nah, dia mudarobah mutlaqah itu masyarakat siap rugi loh. Karena apa? Di fatwa sama di undang-undang itu tidak muncul siap ruginya. Maka dulu ada bank syariah yang benci neraka idam kasara buat formulir itu. Nah, Ana berharap BSI bisa melanjutkan. Jadi cuma 2 itu kritikannya untuk di dana. Nah, kalau itu bisa dilakukan clear. Jadi bukan bank syariah, tapi betul-betul bank syariah untuk di dana. Ya. Nah, kalau untuk di penyaluran dana yang paling banyak adalah di murabah, yang sering dikritisi. Ketika jualan yang namanya murabah itu barangnya harus ada. Nah, berharap itu seperti yang tadi Antum sampaikan, ketika beli mobil, mobilnya ada di kantor. Beli motor, motornya ada di kantor. Kalau beli rumah minimal bisa diberikan sertifikat atau dikasih kunci.
inilah penyerahan, serah terimanya. Nah, tadi saya beritahu bahwa rukun jual beli itu harus tercapai nih, 5 ini. Ada penjual. Penjual itu siapa? Bank syariah. Jadi untuk jadi penjual harus ada barang yang diperjualbelikan. Ya kan? Harus ada. Yang kedua, pembeli. Beli ini dia harus ada yang dibelinya, ada barang yang dia lihatnya. Maka rukunnya itu adalah ada penjual, ada pembeli. Sudah itu ada barang yang diperjualbelikan, yang keempat ada harga. Ada harga. Ini banyak orang tahu rukun ini, tapi pada saat makan di restoran jarang melihat ada harga. Langsung makan saja. Rukun jual belinya nggak tercapai tuh. Tapi dibilang itu adalah urf, kebiasaan masyarakat umum. Tapi rukun jual beli tetap tidak tercapai. Justru orang-orang kufar bisa melakukan. Maka kita berharap ini harusnya tercapai. Maka yang terakhir itu adalah antarudinikum, yaitu suka sama suka. Kalau itu sudah tercapai, aman. Ya, jadi itu yang diinginkan. Tadi yang dibilang tadi ada denda keterlambatan, ada asuransi. Padahal asuransi 3 hukum di sana. Ya, nah ini juga mereka nggak mau. Itu bisa masuk di harga jual. Kalau ini semuanya bisa dilakukan, alhamdulillah. Siap nggak ini Bank Syariah Indonesia? Insya Allah siap. Siap. Nah, jadi sudah aman, Pak. Murabahah sudah bisa aman. Untuk yang musyarakah mudarobah yang mesti dikritisi, musyarakah mudarobah itu harus siap untung, siap rugi. Nah, kadang-kadang kita Bank Syariah dianggap tidak siap rugi, padahal tidak benar. Karena baik di undang-undang maupun di fatwa maupun di aturan OJK itu Bank Syariahnya siap rugi. Kalau ada Bank Syariah tidak siap rugi, lapor. Karena itu bisa dituntut oleh Undang-Undang 21 tahun 2008 pasal 56 bahwa Bank Syariah tidak mau menjalankan sesuai syariat Islam. Yang itu sudah ada di undang-undang, di fatwa dan di aturan OJK. Jadi kalau antum bisa dapatkan Bank Syariah ketika akad mudarabah Bank Syariahnya tidak siap rugi, bisa kita tuntut. Dan bisa kita informasikan. Jangan langsung nuntut deh. Minimal kita informasikan terdahulu bahwa ini untuk untung harus siap rugi. Dan tadi di awal karena nasabahnya sudah siap rugi dari antum sudah aman sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalnya untuk nasabah Ustadz, madu'unya Ustadz, boleh. Kalau yang umum ya itu mitigasinya. Kalau ini mereka takut sekali untuk tidak amanah. Dia mudah-mudahan karena diawasi Allah. Jadi yang kita anukan jembatannya yang sama. Bukan kita buat jembatan dia tidak lewat, dia lewat sana, enggak. Tapi di jembatan yang sama. Iya, iya. Iya kan? Jadi ini ya, jadi harus siap rugi. Nah, maka dari itu ketika nasabah belum ada hasil, nggak boleh ada bayaran. Jadi tidak ada dibenarkan bayaran tiap bulan. Jadi bayaran tuh kalau ada hasil dalam bulan itu boleh. Jadi mau misal dituntut bayaran tiap bulan kalau memang ada hasil. Contoh beliau ini kan developer nih, ya developer. Beliau kalau misalnya nanti di umroh juga bisa dilakukan. Sepanjang itu ada hasil baru berbagi. Gimana? Bisa diterima? Insya Allah. Jadi begini, Pak Ustadz, izin menambahkan. Jadi beberapa tadi disampaikan, terima kasih Pak Ustadz Abdurrahman, Pak Ustadz Andika. Pertama yang tadi terkait wadiah, amanah sama wadiah, jada mana ya Pak Ustadz. Jadi insya Allah di kami juga sebetulnya bisa dalam pembukaan tabungan, ya mungkin nanti PR kami untuk bisa terus juga melatih teman-teman di lapangan ketika bertemu dengan para nasabah. Biasanya sebetulnya harusnya mereka tawarkan, memang ditawarkan. Jadi itu contoh yang tadi wadiah titipan. Kadang-kadang kami kasih itu sebetulnya sebagai rasa terima kasih bahwa kami sudah dimodalin kira-kira gitu, diboleh untuk muterin bisnis. Nah jadi kata di kami juga bahwa kami itu diperbolehkan, bank diperbolehkan untuk mengasih bonus. Iya. Jadi sebetulnya itu sukarela kami, mau ngasih juga enggak apa-apa, mau nggak ngasih juga nggak apa-apa, kira-kira gitu. Tapi kalau memang ada nasabah yang nggak usah, benar-benar saya kosong, nggak perlu sama sekali,
itu kami bisa setting di sistem kami bahwa ini pasti nol, kira-kira gitu. Itu bisa kami setting. Jadi kalau memang nasabahnya udah berpesan, enggak Pak sama sekali kami oke siap, jadi langsung kami nolkan seperti itu. Jadi kalau ada yang masih ya kalau Bang mau sukarela terserah, tapi kan kami juga tadi nggak perjanjikan sebetulnya besarnya Tidak berapa dan yang diperjanjikan, lain. ya. Suka-suka kira-kira kalau emang lagi untung ya kami terima kasih kami kasih gitu. Tapi kalau nggak ada ya memang seperti inilah kira-kira seperti itu. Nah ini masyarakat ini dia ketika dia masih ada uangnya di sana itu tetap dia tidak akan mau karena itu dia Betul. akan dapat manfaat. Nah, makanya tadi kalau memang ada beberapa masyarakat yang tadi kan masih ada khilaf ya, Iya. Pak Fajar. Tapi kalau memang yang benar-benar tidak mau pasti bisa kami nolkan. Dan itu udah kami jalankan sebetulnya dengan beberapa nasabah-nasabah yang enggak deh sama sekali saya nggak mau gitu. Kan macam-macam nih Ustadz, Iya, jamaah. iya. Ada yang oke saya mau tapi tolong setiap masuk pindahin katanya gitu kan. Jadi disisihin. Dan memang nanti udah terkumpul sekian banyak, dia salurin tuh tadi buat jalan gitu ya. Jadi macam-macam seperti itu karena mungkin pendapat mereka pun beda-beda seperti itu. Kemudian yang tadi ada mudarabah mutlakoh ya Pak Iya. Ustadz. Jadi memang satu insya Allah jaminannya memang kami pasti untuk sektor yang Bisnis yang halal. insya Allah seperti itu akan selalu kami jaga. Bahkan yang mungkin masih abu-abu seperti mohon maaf pabrik rokok itu juga nggak kami biayain seperti itu kan. Kemudian itu gimana dengan yang tadi dengan akad rugi dan lain-lain. Nah itu insya Allah akan jadi masukan. Pertama, kenapa? Karena kami tentu untuk menerbitkan akad dan lain-lain, aturan dan lain-lain itu perlu tadi konsultasi dengan DSN, BPS, dan juga nanti karena kami high regulated gitu ya Pak Ustadz. Jadi di bank ini banyak sekali regulasinya yang tentu semuanya harus dipertimbangkan, baik dari BI, OJK dan lain-lain seperti itu. Itu jadi nanti PR dari masukan juga untuk kami. Benar untuk yang tadi murabaha, memang kendala di lapangan adalah kalau kami harus punya showroom dan lain-lain kira-kira seperti itu ya Ustaz. minta showroom, Iya. nggak minta. Kalau memang harus penyediaan. Tapi kalau untuk yang selama ini kami jembatani adalah bahwa memang barang itu tentunya sudah kami miliki dulu. Contoh tadi beli mobil, yang mobil itu punya kami dulu. Nanti kita jembatannya nanti dengan mungkin akad wakalah dan lain-lain yang nanti membantu untuk pengambilan di showroom dan lain-lain, baru nanti nasabah diwakilkan ke sana. Tapi untuk showroom dan lain-lain yang sudah kerjasama dengan kami itu kami sudah order, sudah minta barangnya, sudah kami istilahnya pastikan pembayarannya ke showroom, udah jadi milik bank, itu nanti baru ke nasabahnya seperti itu. Baru berakad ke nasabah. Baru berakad ke nasabah, jadi sudah benar-benar barang itu jadi milik bank, baru nanti ke nasabah. Termasuk juga nanti untuk KPR dan lain-lain juga nanti kurang lebih tahap-tahapnya seperti itu Pak Ustadz. Jadi untuk syarat rukun lah mungkinnya itu insya Allah juga terpenuhi untuk murabah. Untuk musyarakah tadi dan mudarabah sama sebetulnya siap rugi, harusnya sebetulnya kami siap rugi juga. Makanya kami tidak setiap produk itu bisa dipakai oleh semua masyarakat atau semua usaha. Jadi kami memang sesuaikan nanti untuk jenis-jenis usaha dan juga jenis akadnya. Tadi kalau belum menghasilin kita belum bisa bayar. Ya makanya contoh tadi ada yang namanya petani, dia baru bisa bayar ketika panen. Maka kita juga nanti akan sesuaikan, ada nanti yarnen kira-kira seperti bayar ketika panen gitu ya. Kemudian nanti contoh kita kemarin ada produk semacam kalau mungkin di bank konvensional kayak rekening koran gitu yang dipahami orang. Kami punya ada pembiayaan dana berputar. SPK. Ya, penggunaan dana berputar lah gitu ya. Nah, itu nggak bisa umpamanya dipakai untuk kontraktor yang memang dia nggak muter. Karena kalau yang untuk putaran itu harusnya yang jualannya baju kira-kira gitu. Dia tiap bulan masuk. Nah, itu yang nanti bisa dibagi hasilkan. Nah, untuk tadi SPK itu dibagi hasilkan ketika nanti dibayarkan terminnya. Nah, seperti itu. Jadi memang akadnya akan beda-beda, disesuaikan nanti dengan jenis usaha dari nasabah tersebut. Jadi insya Allah Pak Ustadz sambil terus disempurnakan oleh kami perbankan syariah, insya Allah hal-hal sedemikian telah jadi pertimbangan dan juga perhatian dari kami Bank Syariah untuk bisa menyesuaikan bisnis nasabah dan insya Allah hasilnya tetap berkah halal. Amin. Mungkin gitu Pak. Taib ya, ini Masya Allah yang disampaikan oleh Pak Ardi ya, beliau pemimpin cabang di BSI Kapten Tripai. Jadi kalau antum ragu-ragu datang ke sana ya. Dan ini juga ingin menyampaikan kepada Ustadz bahwa Bank Syariah Indonesia ini kita harus yakini mereka ini sedang berproses. Jadi jangan cepat-cepat kita hukumin. Dan ketika masih ada keraguan, jangan dulu deh ke BSI
lapor aja dulu, kita diskusi dulu dengan komunitas masyarakat pecinta bank syariah. Karena ini mudah-mudahan bisa menjembatani, karena niat kami sebagai komunitas masyarakat pecinta bank syariah itu adalah kita mengajak perbesar bank syariah. Jadi kita mengajak perbesar bank syariah, itu anekdot yang lainnya. Ya, sehingga ketika ada ustadz yang masih ragu, nggak usah antum dulu yang ketemu, biar kita dulu yang ketemu. Ya, jadi kita sudah melakukannya dan alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Ardi tadi mudah-mudahan bisa menjawab keraguan Ustadz. Nah, sebelum acara ini kita berakhir gitu ya, Ana berharap apa sih kesan-kesan Ustadz ketika sudah bertemu dengan sosok pemimpin di Bank Syariah Indonesia, dan apa yang Ana sampaikan tadi sebagai jembatan. Mudah-mudahan ini bisa mempengaruhi masyarakat untuk tidak lagi berbank ribawi. Ya, kita umat Islam, visi dari KMPBS itu menjadikan umat Islam di Indonesia pilihan utamanya adalah bank syariah, tidak lagi ke perbankan ribawi. Mungkin Ustadz tolong kami dapat nasihat. Saya butuh koreksi dan butuh sekali nasihat dari antum untuk sebagai jembatan ini kan tidak berpihak. Jadi kita berpihak kepada apa yang disyariatkan dalam agama dalam rangka mencari ridha Allah. Mungkin itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari apa yang saya bisa pahami dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ardi dan juga Ustadz Ahmad Abu Muhammad Duwiono, saya dulu punya pandangan mungkin pandangan layaknya kebanyakan orang, berpandangan bahwasanya bank syariah itu ya sama saja. Bahkan ketika ada salah satu perumahan syariah yang sistem ini di Palembang ini, banyak yang bertanya kan, karena kan kita khobar dari satu ustadz aja. Iya. Kita kan ngambil kepercayaan ustadz A, ustadz B. Ya. Baik sangka dulu. Tapi setelah pertama kali saya ketemu beliau, Pak Duwiono, di rumah beliau, dan ditambah lagi tadi penjelasan Pak Ardi, kalau bahasa dalam hadis itu laisal khobar kal muayyan. Masya Allah. Khobar itu tidak sama dengan melihat langsung. Nah, dari sini kalau saya pribadi menasihatkan kepada ikhwan-ikhwan dan juga kaum muslimin, di setiap bidang itu sudah ada pakar dan ahlinya masing-masing. Jadi kalau ustadz itu ya pakarnya mencocokkan dalil. Namun dalam hal ini tadi kita harus butuh kepada orang yang mengerti akar permasalahan yang menjalankan. Itu yang disimpulkan oleh para ulama, ada istilah namanya kaidah al-hukmu far'un an tasawwuri. Hukum itu adalah cabang dari penggambaran. Bagaimana orang menggambarkan suatu permasalahan itu A, maka akan muncul hukum B. Kalau digambarkan B, maka akan muncul hukum B. Nah, sehingga di sini nasihat saya pribadi untuk kawan-kawan yang ingin bermuamalah dengan BSI Bank Syariah, kalau memang seandainya timbul keraguan, maka keraguan tersebut harus dihilangkan dengan keyakinan. Itulah kaidah syariat, al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi sehingga ketika ada keraguan harus ditepis dengan ilmu. Ilmu itu ditanya kepada pakar yang menjalani bidang tersebut. Nah, kemudian yang saya simpulkan juga berkaitan dengan kalau kita seandainya bertanya kepada oknum dari pegawai-pegawai bank syariah, ternyata salah gambaran dia, tidak sesuai dengan aturan bank syariah. Itu gambarnya saya bisa simpulkan sebagaimana seorang muslim ditanya, kadang dia menjawab, tapi dia tidak menjawab tadi bukan dikarenakan ilmu. Yang salah bukan Islamnya, tapi karena orang yang menjawab tadi tidak mempunyai ilmu, tidak paham. Begitu juga ketika bertanya tentang bank syariah dan ada jawaban yang mirip. Nah, yang salah itu bukan aturan bank syariah, tetapi oknum yang kerja di sana, yang mungkin juga kita nasihatkan untuk memperbanyak ilmu dalam belajar dalam hal ini tadi, supaya ketika melayani masyarakat sesuai dengan ilmu aturan yang telah dibuat fatwa tadi ya, fatwa dan undang-undang syariah. Inilah kesan dan nasihat yang mungkin bisa kami tambahkan berkaitan pertemuan ini tadi.
Barakallahu fiik. Insyaallah, alhamdulillah. Karena waktu sudah zuhur ya. Bijaksana sekali barusan kata penutup dari Ustaz Abdul Rahman, insyaallah jazakallahu khairan. Jazakallahu juga Ustaz AMD Adjami dan Pak Ardi. Baik, mari kita tutup dan doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.